kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Baru saja di salah satu grup WA saya mendapatkan kiriman video Pendeta Erastus Sabdono yang diberi judul "Jangan Sembarang Bilang Sesat". Kalau sampai pendeta itu mengatakan orang lain sesat, bidat, itu ngerti nggak? Bidat, sesat itu sudah dekat dengan setan, dan itu tidak etis, saudara, yang nggak etis. Kita kepada saksi Yehova dan Mormon saja sekarang tidak gampang bilang bidat. Dulu dikenal sebagai bidat dan sesat. Sekarang diakui pemerintah. Ya, kita tidak mudah loh bilang dia bidat atau sesat. Itu menyakiti seluruh umat Mormon atau umat saksi Yehova. Sekarang saya mau tanya, orang Protestan saya mau tanya, Katolik sesat nggak? Berani bilang sesat? Bidat? Mau digantung rame-rame orang Katolik. Tapi berhubung Erastus dikatain bidat diam, dikuatain terus. Dia tidak tahu bahwa banyak orang juga ikut sakit hati. Nah, saudara yang tiap minggu ketemu saya, sekian ribu orang, ratus ribu bahkan juta yang sudah 10-15 tahun ikut saya, hidupnya diubah. Pusing dia dengar gini. Ya kan? Kita tentu tidak setuju dengan semua doktrin yang dimiliki orang gereja denominasi lain. Pasti. Kalau setuju kita akan menjadi satu dengan sinodenya. Beda kok. Apa kita berani bilang sesat atau bidat? Mungkin orang bisa bilang begini juga. Tapi Pak, kadar salahnya itu beda. Apa ukuran kadar salah? Oh, Paulus juga mengatakan sesat. Apa kamu sekelas Paulus? Apa kau punya ilham roh seperti Paulus? Paulus juga bilang sesat, anjing-anjing. Itu Paulus, kamu? Apakah kamu sudah sekelas rasul? Hidup kamu sehari ini sudah kelas rasul enggak? Bagaimana seandainya pelanggaran yang pernah kamu lakukan yang orang tahu lalu dibongkar? Kamu akan malu. Tapi kita orang-orang yang santun, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diam. Nangkep saudara? Saya mau tanya orang Protestan, Katolik sesat nggak menurut Protestan? Saya tanya orang Katolik, Protestan sesat nggak? Apakah orang Katolik bilang Protestan sesat, bidat? Tidak. Ada kesantunan hidup bersama. Orang Protestan melihat orang Pentakosta yang bahasa roh sesat. Dulu berani, sekarang tidak. Kenapa? Karena orang karismatik tambah gede, tambah besar, tambah kaya, tambah besar gerejanya. Masuk di TV, radio dan lain-lain. Udah nggak berani. Dulu buku, saya masih ingat tahun 75, 70, 80 ya. Ada buku ajaran-ajaran bidat. Di situ termasuk gereja Pentakosta, gereja Betel Indonesia, Gebis, gereja Betel sepenuh sesat. Sekarang berani bilang GBI sesat, GBI sesat? Jangan. Ada etika kehidupan. Ada etika. Tapi benar-benar ini salah. Siapa yang bisa mengukur benar-benar salah? Hanya kau lihat satu dua kalimat khotbahnya. Jadi kita melihat keadaan ini memalukan. Sampai orang muslim saja berkata begini, jangan begitu dong pendeta-pendeta gitu loh. Karena ustadz-ustadz pun tidak konflik seperti pendeta-pendeta konflik loh. Coba apa nggak memalukan itu? Makanya kita jangan menambah keruh, kita diam saja. Terkait dengan isi video tersebut, maka pada kesempatan ini saya memberikan beberapa komentar atas pernyataan Pak Erastus Sabdono. Pertama, videonernya berisi curahan hati atau curhat Pak Erastus Sabdono yang mungkin merasa kesal karena selama ini dituduh sesat, bahkan bidat oleh beberapa teolog dan apologet Kristen, katakanlah seperti Muriwali Yanto Matalu, Budi Asali, Ezra Alfred Soru, Mengapul Sagala, dan lain-lainnya, termasuk juga saya,
yang sudah mengkritisi ajaran Pak Eras Susabdono ini sejak tahun 2016 terkait ajaran Corpus Delicti dan perkawinan di surga. Nah, terkait dengan hal ini, saya menyampaikan kepada Pak Eras Susabdono agar tidak keliru menilai sikap kritis dari rekan-rekan para pemimpin, pendeta, dan teolog ini. Sikap kritis kami berarti bahwa kami berpikir dulu sebelum menerima suatu pendapat atau pandangan, dan kami tidak menerima begitu saja suatu pendapat atau penjelasan-penjelasan atau tafsiran-tafsiran, pandangan-pandangan yang seakan-akan sudah benar seperti yang dilakukan oleh Pak Eras Susabdono, di mana dia mengklaim bahwa ajaran-ajarannya termasuk Tritunggal, pribadi Kristus, perkawinan di surga, kehidupan yang akan datang, bumi dan langit dan bumi yang baru, ajaran-ajarannya dan ada banyak lagi lainnya yang diklaim benar, tetapi dari sudut pandang kami sebagai teolog, ajaran-ajaran tersebut menyimpang dari apa yang sudah diakui secara umum oleh bapak-bapak gereja dan gereja-gereja pada umumnya. Nah, sikap inilah yang kami miliki. Kami mengkritisi, tidak asal menerima pandangan Pak Eras Susabdono yang berbeda dengan pandangan-pandangan dari banyak pemimpin gereja dan juga teolog-teolog. Nah, jadi selama ini memang Pak Eras ini mengklaim ajaran-ajarannya sebagai ajaran-ajaran yang benar, tidak menyimpang terkait dengan Trinitas, pribadi Kristus, dan ajaran barunya Corpus Delicti, juga adanya perkawinan di surga dan lain-lain sebagainya, diklaim benar oleh Pak Erastus Sabdono. Dan dia sendiri mengakui bahwa ajaran-ajaran itu memang bertentangan dengan pengajaran-pengajaran yang selama ini sudah diakui oleh gereja. Dia sendiri mengakui hal itu dari mulutnya di dalam salah satu video dan juga di dalam buku-bukunya. Mengkritisi dan mengkanter ajaran-ajaran yang kami anggap sesat dari sudut pandang Alkitab dan pengakuan iman gereja sepanjang masa. Seandainya ajaran-ajaran itu tidak disebarluaskan oleh Pak Eras Susabdono dan pengikut-pengikutnya, maka ceritanya tidak akan seperti ini. Kami tidak akan menanggapi kalau itu hanya menjadi konsumsi pribadi, yaitu kelompoknya saja, bukan menjadi konsumsi publik yang seperti yang terjadi saat ini. Perlu Pak Eras Susabdono ketahui, sebenarnya kami memberikan kritik atas ajaran-ajarannya karena memang ajaran-ajaran itu terindikasi menyimpang. Sekali lagi, ajaran-ajaran Pak Eras Susabdono itu terindikasi menyimpang. Berikut ini cuplikan video tanggapan saya atas 3 ajaran sesat utama Pendeta Erastus Sabdono. Sulitnya mengasosiasikan Erastus Sabdono kepada satu tokoh atau aliran teologi tertentu bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa diasosiasikan sama sekali. Karena sulit tidaklah sama artinya dengan tidak bisa. Setelah mempelajari dengan teliti sekitar 15 buku yang ditulis oleh Erastus Sabdono, khususnya buku Tritunggal setebal 369 halaman, buku Kristologi setebal 265 halaman, dan buku Corpus Delicti setebal 164 halaman, maka saya akhirnya menarik benang merah dan menyimpulkan bahwa ajaran Erastus Sabdono dapat diasosiasikan pada 3 ajaran sesat ini. Yang pertama, tentang Tritunggal, ajaran Erastus Sabdono dapat diasosiasikan pada ajaran sesat subordinasionisme atau ajaran sesat Arianisme. 2, tentang pribadi Kristus, ajaran Erastus Sabdono dapat diasosiasikan pada ajaran sesat Apollinarianisme. 3, tentang ajaran Corpus Delicti Erastus Sabdono sangat mirip, dan karena itu dapat diasosiasikan pada bidat Mormonisme. Nah, sikap kritis kami ini karena kami mengasihi Pak Erastus Sabdono. Seandainya saja Pak Erastus Sabdono dengan ajarannya yang terindikasi menyimpang tersebut bersedia memberi diri berdialog dengan pendeta-pendeta, dengan teolog-teolog yang ada, dan berhenti menyebarluaskan ajaran-ajarannya itu kepada publik, saya pikir tidak akan terjadi hal-hal seperti saat ini. Jadi sebenarnya Pak Erastus Sabdono yang telah melemparkan bola api liar, tetapi sekarang dia hendak menyangkali apa yang telah dilakukannya. Bola api liar dan bergulir ke sana kemari.
Tapi saat ini sikapnya, tindakannya ialah ingin melarikan diri, bahwa dia tidak melemparkan bola api itu. Yang kedua, di dalam curhatnya ini Pak Erastus Sabdono merasa bahwa memberi label sesat atau bidat itu tidak boleh sembarangan. Kami memang setuju, saya setuju bahwa memberi label sesat atau bidat tidak boleh sembarangan. Nah, menurut Pak Erastus Sabdono, label bidat ini artinya sudah dekat dengan setan. Ya memang betul, dalam beberapa bidat tertentu, label sesat diberikan karena memang ajaran mereka adalah ajaran setan-setan. Ya, ajaran yang bukan Alkitabiah, bukan berasal dari Alkitab. Ya, tapi tidak semua seperti itu. Nah, karena itu perlu saya menjelaskan pemahaman arti kata dari bidat ini. Bidat atau heresi berasal dari kata Arab, yaitu bidah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi. Kata Yunani yang dipakai ialah heresis, yang diterjemahkan dengan bidat atau heresi. Sebenarnya kata ini berpengertian pilihan pendapat, khususnya pendapat pribadi. Tetapi kemudian arti kata ini berkembang sehingga pengertiannya menjadi semacam pendapat yang berlawanan dengan credo atau pengakuan gereja, yaitu satu pandangan yang salah berkenaan dengan sebagian pengakuan dasar kekristenan yang esensi. Satu pandangan yang dapat berpotensi menciptakan perpecahan. Dari pengertian ini saja Pak Erastus harus paham. Ajaran-ajarannya berpotensi menyebabkan perpecahan, dan ini memang terjadi saat ini. Nah, secara teologis, bidat dipahami sebagai involves some standard of orthodoxy, yaitu penyimpangan yang berkaitan dengan beberapa standar yang ditentukan oleh iman ortodoks yang sudah diakui oleh bapak-bapak gereja dan diakui oleh banyak gereja sampai saat ini. Jadi bidat sebenarnya adalah ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Pada umumnya bidat muncul karena ada sekelompok orang yang berkumpul bersama untuk mengikuti seseorang yang keliru interpretasi Alkitabnya, yang keliru tafsiran Alkitabnya. Misalnya saksi-saksi Yehova adalah orang-orang yang mengikuti interpretasi Charles T. Russell. Dan Mormonisme adalah orang-orang yang mempercayai interpretasi Joseph Smith. Penganut Kristen Science merupakan orang-orang yang mengikuti penafsiran ajaran Mary Baker Eddy. Dan Erastusianisme yang saat ini ada adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Erastus Sabdono yang terindikasi menyimpang. Nah, ciri-ciri bidat ini antara lain: pertama, mengemukakan kebenaran baru; dua, mengemukakan penafsiran baru; tiga, mengemukakan doktrin non-ortodoks; empat, mengemukakan kepalsuan; dan yang kelima, pemimpinnya dikultuskan atau pemimpinnya dipuja-puja oleh pengikut-pengikutnya. Dibela-bela walaupun sebenarnya salah, menyimpang. Jadi terkait hal itu, saya sudah meneliti bahwa ajaran Pak Erastus Sabdono ini, misalnya tentang Tritunggal, memang mirip ajaran Arianisme dan ajaran sesat saksi-saksi Yehova, yang menyangkal bahwa Kristus setara dengan Allah Bapa, yang menganggap bahwa Kristus sebagai ciptaan Allah yang tertinggi, tetapi bukan anak Allah yang kekal. Kristus bukan Allah, tetapi dia adalah Tuhan. Itu kata Erastus Sabdono, dan ini salah. Nah, tentang pribadi Kristus, ajaran Erastus Sabdono ini mirip dengan ajaran bidat Apollinarianisme. Sedangkan ajaran Corpus Delicti yang diajarkannya menganggap iblis sebagai putra Allah setara dengan Kristus, ini adalah ajaran yang mirip dengan ajaran sesat Mormonisme. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada Pak Erastus Sabdono, Anda curhat, Anda mengatakan jangan sembarangan menyebut sesat. Tetapi sebenarnya yang Anda ajarkan selama ini adalah ajaran sesat. Sekali lagi Anda melemparkan bola liar tapi mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apa, tidak ada kaitannya dengan saya. Itu yang Anda harus pikirkan, Pak Erastus Sabdono. Nah, itu saran saya, evaluasi diri Anda, koreksi diri Anda, dan evaluasi ajaran-ajaran Anda. Terbukalah untuk berdiskusi, bersedialah dan terbukalah untuk berdiskusi dengan para pendeta, pemimpin gereja, dan teolog-teolog. Saya siap dan terbuka. Saya siap untuk berdiskusi dengan Anda soal ajaran-ajaran Anda. Dan itu saya tunggu untuk bertemu dengan Anda. Dan kita akan membicarakan hal ini.
supaya mendapatkan titik temu. Yang ketiga, terkait dengan perbedaan pandangan teologi, itu memang wajar. Saya bisa saja berbeda dengan teolog lainnya. Dalam hal-hal tidak esensial, bisa saja kita berbeda dan kita tidak perlu berpolemik dalam hal itu. Ataupun kalau kita berpolemik, berdebat dalam hal itu, kita akan mencapai pada titik temu bahwa dalam hal yang esensial, kita tidak akan berbeda. Namun masalahnya ialah Erastus Sabdono, Anda sedang mengotak-atik ajaran esensial gereja yang telah diajarkan selama berabad-abad, dan ajaran itu didasarkan pada ajaran Alkitab. Anda anggap itu tidak Alkitabiah. Anda anggap, Anda klaim ajaran Anda lah yang Alkitabiah. Tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa suatu pandangan teologi bukanlah kebenaran mutlak. Termasuk pandangan Anda, Pak Erastus Sabdono, yang seakan-akan mutlak benar, sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diganggu dan digugat. Padahal sebenarnya hanya tafsiran pendapat pribadi Anda saja. Dan dari sudut pandang kami, tafsiran Anda itu sangat jauh dari prinsip hermeneutika yang sehat. Setiap orang sebetulnya bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang suatu hal. Namun pertanyaannya adalah, apakah keyakinan itu didasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya? Sebuah kebenaran sesungguhnya itu hakiki, tidak dapat berubah ataupun diubah karena bersumber dari pribadi yang tidak terbatas dan sempurna. Alkitab diberikan Allah untuk memperlengkapi kita dengan pengajaran yang kita butuhkan. Dan hanya Alkitab saja yang seharusnya menjadi kedaulatan dan otoritas tertinggi bagi gereja dan bagi semua orang percaya dalam hal keyakinan dan tingkah laku. Otoritas gereja itu ada pada Alkitab, bukan pada pendapat konstitusi tertentu. Otoritas tertinggi dan mutlak itu ada pada Alkitab. Dan kalau Alkitab katakan ajaran itu sesat, kita harus katakan sesat. Nah, apa yang dikatakan Alkitab harus menjadi penentu dalam setiap keputusan dan tingkah laku dan tindakan yang diambil oleh gereja dan orang percaya. Karena itulah setiap asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan harus diuji oleh pernyataan-pernyataan yang jelas dari Alkitab. Karena itu kalau kita gagal mengakui kedaulatan tertinggi Alkitab dalam keyakinan tingkah laku, maka cepat atau lambat kita akan segera memberi diri pada filsafat manusia, tradisi, ajaran-ajaran palsu, seperti yang Anda lakukan, Pak Erastus. Menentukan sesat atau tidak sesat itu adalah pernyataan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Nah, jika Anda mengabaikan kedaulatan Alkitab, maka segera Anda akan memberi perhatian pada hal-hal yang kosong, menyesatkan, dan menipu. Karena itu saya mengutip pengakuan Iman Westminster yang menyatakan, hakim tertinggi yang olehnya semua kontroversi agama harus diputuskan, dan semua dekrit dan konsili-konsili pandangan dari penulis-penulis kuno, doktrin manusia, spirit pribadi, harus diperiksa, dan yang pada keputusannya kita harus bersandar hanyalah pada Roh Kudus yang berbicara di dalam Alkitab. Jadi standar yang Anda gunakan untuk menyatakan sesat, Pak Erastus Sabdono, bukan Alkitab. Dan itu salah. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.